analisa kata donasi itu apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, kita berbicara tentang harfiah daripada donasi. Kalau yang disebutkan donasi itu adalah dana yang dikumpulkan secara terstruktur yang ditujukan kepada pointer objek tertentu. Tentunya donasi ini bisa dilakukan apakah itu melalui yayasan atau perkumpulan, dikumpulkan dari orang-orang yang peduli tentang kemanusiaan sesuai dengan permintaan yang dituju. Apakah itu kaum duafa atau orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yang dia tidak mempunyai apa-apa lagi dalam keadaan terjepit. Nah, disinilah peran daripada donasi ini yang dilakukan oleh para donatur melalui yayasan atau suatu perkumpulan. Dan itu terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Tetapi harap diingat, ini tanda kutip, tanda poin yang harus kita ketahui. Kalau sudah disebutkan donasi, tidak diperuntukkan kepada hal di luar daripada yang dituju atau yang diminta oleh objek. Kalau disimpangkan di luar pada permintaan objek, ini berarti bukan donasi namanya. Terlalu enak dong hidup ini, ya. Kita kumpulkan banyak-banyak uang untuk membantu orang tersebut, orang yang kita bantu ini menyalahgunakan kepada porsi yang lain, itu namanya bukan donasi. Siapapun donatur tidak akan mau dong melakukan hal itu. Belum tentu donatur itu mempunyai uang yang banyak juga. Tapi dia kena nilai kemanusiaannya, dia lakukan tindakan itu. Tentu melalui suatu yayasan atau perkumpulan yang terakomodir. Kira-kira begitu ya. Oke. Bicara donasi, ini kan momennya pengobatan, yaitu perkara kasus penyiraman air keras Agus. Ya kan, untuk minta tolong ke Novi. Novi pun juga minta tolong ke Denny Sumargo untuk menyebarkan bantuan itu. Namun salah paham dalam konteks itu, ada rekening Agus sendiri yang masuk, akhirnya masuk ke rekening Agus sekitar 1,3 M, ya kan. Tapi dari pihak yayasan bertanggung jawab dong untuk perkara duit itu, dan akhirnya dia meminta. Itu prosedur yang salah atau benar? Jadi begini ya, mungkin di dalam keterangan saya terdahulu saya sudah sampaikan ya. Yang saya ketahui, Novi ini bertemu dengan Agus nih. Kemudian pihak Agus minta bantuan Novi untuk membantu pengobatan dia karena disiram air keras oleh orang lain, oleh siapapun itu. Dengan nilai kemanusiaan ini, Novi melakukan tindakan itu. Tentu dalam suatu ikatan perjanjian saya akan bantu untuk pengobatan mata, bukan yang lain loh ya. Ternyata terkumpul uang itu kok nggak salah, itu sekitar 35 jutaan lah nggak salah. Pertama, ternyata untuk mengobatin tidak cukup. Gitu. Nah, mintalah koordinasi dengan Denny Sumargo, sehingga dilakukanlah melalui podcastnya itu terkumpullah, terakumulasi uang kurang lebih 1,5 M kurang lebih ya. Nah, di dalam perjalanannya yang saya ketahui menurut keterangan Novi ini, bahwa Novi sudah mengatakan kepada Denny Sumargo supaya melalui yayasannya, sudah betul-betulnya memang seharusnya melalui yayasannya karena yang minta itu Novi. Ternyata secara implisit rekening Agus yang dikirimkan ke Denny Sumargo. Nah, inilah jadi pokok masalah. Nah, kemudian Novi meminta pertanggungjawabannya supaya kembalikan ke yayasan supaya sesuai dengan etika prosedurnya. Ya nggak mungkin dong, yayasan yang minta kok tiba-tiba larinya ke sana. Nah, disinilah awal mula kekisruan itu. Ya, jadi sehingga di dalam proses perjalanannya tentunya Novi minta supaya Agus melakukan pengobatan melalui yayasan ini, kemanapun akan dilakukan pengobatan itu sesuai dengan jumlah dana yang ada. Kira-kira gitu mula-mulanya ya. Oke, bicara mula-mula, tapi pada akhirnya ya kan, pertemuan pertama Deko, pertemuan kedua juga gagal, ya kan. Dan situ pun juga palpatnya si Novi merasa dalam poin-poin perjanjian itu memberatkan dia dalam tanda kutip untuk biaya seumur hidup, untuk buat donasi lagi. Gimana melihat donasi banyak ini? Turunan. Kadang-kadang saya jadi ketawa dan lucu juga ya. Nanti lama-lama orang semua juga mau kayak gitu dong, kan gitu. Harusnya ya, apa yang sudah dilakukan tindakan Novi ini harusnya diapresiasi.
Gitu loh. Dia sudah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Saya nggak ngerti pertemuan antara lawyer itu, silakanlah mereka yang punya hak. Saya tidak mau campur tentang masalah itu. Apapun keputusan mereka itu mereka lah yang tahu. Tetapi di dalam in mind saya berpikir, lah Novi aja mencari uang ini dengan susah payah 1,5 M. Kalau di dalam kesepakatan ada lagi untuk seumur hidup, emangnya siapa? Emangnya hanya Agus aja yang membutuhkan pertolongan? Banyak manusia-manusia di Indonesia ini yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang saya dengar untuk kebutuhan seumur hidup. Nah loh, hebat sekali. Ini orang mendengarnya juga jadi lucu gitu loh. Nah, saya nggak berbicara tentang apa yang dibicarakan mereka. Kalau dengan hal ini, Novi walkout itu wajar manusiawi dong. Dia kok merasa kok disudutkan, padahal dia sudah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Ya kalau sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan itu, kalau mau laksanakan. Kalau sudah habis, itu tergantung situasional. Tidak bisa dipaksakan untuk Novi untuk melakukan lagi mengumpulkan donasi-donasi dari para donatur. Lah emang siapa si Agus itu? Kok enak bener hidup ini? Lah Novi mengumpulkan udah susah. Kok malah dipaksakan dia punya tanggung jawab? Enak anaknya si Agus. Nah, itu kira-kira. Jadi mari kita berpikir rasional, jernih. Jangan jadi diazas manfaatkan. Ya, ini yang sangat saya sayangkan. Jadi siapapun itu saya tidak mau pihak pada siapa. Saya lihat struktur yang benar, etika yang benar. Novi sudah melakukan mediasi dengan baik, jangan pula dia yang dijepit. Wajar dong secara manusiawi, lah saya udah capek kok malah saya mau disudutkan. Ya wajar aja dia walk out. Jangan pula disalahkan, emang siapa dia? Emang siapa sih Agus ini? Itu kira-kira. Jadi mari kita sama-sama lah, kita coba berpikir betul-betul sesuai dengan akal sehat kita. Nilai-nilai kemanusiaan tapi bukan memaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan Novi. Kira-kira gitu ya. Bang, berarti bisa dibilang Abang setuju dengan Novi tidak tanda tangan terkait klausul yang dari pihak Agus, terus kalau Novi saja tanda tangan, itu sama aja Novi dijebak ya Bang, berarti dengan klausul tersebut. Karena kan ada inti poinnya kalau nggak salah, di antara salah satu pihak kalau ada yang meninggal, donasi tersebut harus tetap berjalan sampai 7 turunan gitu Bang. Ya kan lucu. Kok bisa-bisanya kok bisa berjalan terus donasi itu untuk yang bersangkutan? Ini saya katakan tadi, emangnya dia punya kelebihan apa di dunia persilatan ini? Emang kelebihan apa? Emang hanya dia membutuhkan bantuan uluran tangan daripada manusia-manusia yang mau memberikan donasinya. Lah Novi melakukan itu sudah sesuai dengan etika prosedur yang ada. Kalaupun seandainya uang ini mau diakumulasikan pada pengobatannya, silakan monggo. Tapi kalau harus berkelanjutan, tidak ada istilahnya itu kewajiban Novi untuk melakukan tindakan itu. Kalau dia tidak mau apa? Siapa yang maksa? Emang ada hukumnya? Nggak ada hukumnya. Kalau dia dilakukan tuh tanda tangan itu sama betul, itu pasti menjebak. Nanti itu jadi utang dia. Kalau tidak dia lakukan, nah dia jadi masalah. Wajar saja dia walk out. Kok enak banget. Itu loh. Ini kira-kira. Jadi saya kadang-kadang bingung juga. Ini gimana sih sebenarnya? Tapi saya nggak mau campur urusan mereka lah ya. Nah, saya juga sangat menghormati apa yang disampaikan kalau para lawyers. Tapi saya berbicara sebagai seorang pemerhati, tapi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya kalau misalnya Agus sudahlah, Agus gak usah terlalu banyak tingkah lah kamu. Ya. Kok terlalu banyak tingkah sudah ditolong kok malah menjepit orang. Ini sama dengan tuh apa? Udah dikasih makan, orang yang makan digigit. Apa yang bener ya gini. Dan saya juga lucu juga ngelihat teriak-teriak, apa yang mau diteriak ini? Nangis. Apa yang mau ditangisin dapat uangnya udah alhamdulillah. Kok teriak-teriak. Kira-kira gitu. Saya tidak benci dia, saya tidak berpihak pada mana, tapi berpihaklah kepada kebenaran. Berpihaklah kepada sisi kemanusiaan dan apresiasilah apa yang sudah dilakukan oleh Novi. Sekali lagi saya tidak kenal Novi siapa ini ya. Siapa saya Agus juga nggak kenal. Tapi mari kita berpikir jernih. Denny Sumargo juga melakukan itu juga sudah hebat. Dia kumpulkan donasi-donasi itu ya dari para donatur untuk kepada objek yang dituju. Jangan disimpangkan kepada yang lain. Kira-kira gitu ya pendapat saya.